Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah ta'ala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan tentang tauhid dari kitab Syarah Thalathatil Usul wa Adillatuha, penjelasan 3 pondasi utama di dalam beragama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita lanjut di halaman 21. Baik, sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya haddus syirk, pengertian kesyirikan itu adalah ja'lu al-ibadah, menjadikan suatu ibadah itu untuk selain Allah. Kenapa tidak kita menggunakan sarfu al-ibadah? Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bawa dalil bahwasanya perintah yang paling agung adalah tauhid. Apa dalilnya? Yaitu sadru ayatil huquqil asyarah, permulaan dari ayat yang menceritakan tentang 10 hak, itu di surat An-Nisa ayat 36. Allah katakan di situ, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak yang pertama. Wa bil walidaini ihsana, hak yang kedua. Wa bidzil qurba, hak yang ketiga. Wal yatama, yang keempat, dan seterusnya. Ada 10 hak di situ, dan Allah awali dengan hak tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya perintah yang paling agung itu adalah perintah tauhid. Kemudian dari mana kita, atau wajhu al-istidlalnya, dari sisi mana kita katakan bahwasanya ayat al-huquq al-asyarah ini menunjukkan atas keagungan perintah tauhid? Yang pertama, karena memang ayat itu diawali dengan perintah untuk bertauhid. Tidaklah Allah mengawali sesuatu kecuali memang itu adalah sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qasim al-Asimi dalam kitab Hasyiah Thalathatil Usul, bahwasanya hak-hak yang lain itu diikutkan kepada haknya Allah karena ada wawu di situ, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain, wa di situ. Ini menunjukkan bahwasanya hak-hak yang datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti haknya Allah, yaitu tauhid. Nah, maka sesuatu yang diikuti tentu lebih agung dan lebih utama daripada yang mengikuti. Nah, sampai situ pembahasan kita kemarin. Sekarang kita ambil perkataan bicara di sini, faktisoruhu. Faktisoruhu, paragraf terakhir dari halaman 21. Faktisoruhu alal mabdu'i bihi inda dzikri ayatil huquqil asyarah yuradu bihil istidlalu bihadal wajhi ala a'zamiyatil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirk. Ikhtisaruhu 'alal mabdu'i bihi. Ikhtisar ini masdar dari ikhtasara yaqtasiru, artinya membatasi, mencukupkan, iktifa. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mencukupi hanya dengan awal ayat saja dari ayat yang menceritakan 10 hak itu. Kalau antum lihat di matan salah satu usul ini kan hanya dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sampai situ doang. Nggak dilanjutkan lagi, padahal ayatnya masih panjang. Jadi Syekh mencukupkan dengan awal ayat ini saja, yuradu bihil istidlal. Dari sisi ini Syekh ingin menggunakan ayat tadi sebagai istidlal, sebagai pendalilan atas apa? Ala a'zamiyatil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirk, atas utamanya perintah untuk bertauhid dan utamanya larangan dari kesyirikan. Baik, wa hadza mimma ghamudu ala ba'di wa hadza mimma ghamudu ala ba'di syurrahi hadzal kitab. Dan ini adalah sesuatu yang ghamid, yang tertutup, tertutup atas sebagian pensyarah kitab salah satu usul ini. Ketika mereka mensyarah kitab ini, terkadang pembahasan bagian ini tertutup. Maksudnya apa? Terlewati, nggak dijelaskan sama mereka. Fadhahabu ila anna hadhil ayata laysa fiha illa al-amru bit tauhid wan nahyu 'anil syirk.
Ya, mereka memahami dari ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an itu adalah perintah untuk bertauhid, larangan dari kesyirikan itu doang. Padahal di situ ada makna juga al-azamiyah itu. Apa itu al-azamiyah? Ya, yang paling agung maksudnya. Kepaling agungan perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Jadi makna yang bisa ditangkap di sini jadi lebih banyak gitu kan. Kalau kita perhatikan ayat itu. Ya, kebanyakan orang mengartikan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, perintah tauhid, larangan dari syirik. Padahal tidak seperti itu. Ya, mana yang lengkap? Yang lengkap adalah ya, bahwasanya perintah yang paling agung adalah perintah tauhid, larangan yang paling berbahaya larangan syirik. Nah, itu dia. Ya, itu dia maksud dari ayat ini. Yang mana penjelasan seperti ini ya banyak terlewati oleh para pensyarah ya, kitab salah satu usul ini. Taib. Wa annal a'zamiyata fil amri wan nahyi mustafadatun min adillatin kharijiyah wa hadza ghalat. Ya. Jadi mereka ketika mengartikan ayat ini mereka mengatakan ayat ini memerintahkan untuk bertauhid, melarang dari kesyirikan. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya a'zamiyahnya al-amru bit tauhid wan nahyu anisyirk itu diambil dari dalil-dalil yang lain. Dan ini adalah ghalat. Kata Syekh di sini wa hadza ghalatun. Ini adalah suatu yang khata. Ini adalah suatu kekeliruan. Paham maksudnya al-azamiyah ya? Nah, jadi al-azamiyah itu ya untuk menunjukkan bahwasanya dia itu paling agung. Jadi makna yang menunjukkan paling agung ini kata sebagian pensyarah Salasul Usul itu diambil Syekh dari dalil yang lain. Bukan dalil dari surat An-Nisa ini. Jelas ya? Ya, padahal dalil al-azamiyah ini ada juga di dalam ayat tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an itu. Jadi para pensyarah kebanyakan mereka hanya memahami perintah dan larangan saja, tidak memahami makna al-azamiyah. Mereka mengatakan na'am al-azamiyah itu memang disebutkan sama Syekh Muhammad bin Wahab ketika dia mengatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ini kan al-azamiyah. Ya, tapi para pensyarah mengatakan makna al-azamiyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di situ diambil dari dalil-dalil yang lain, bukan dalil yang kita baca di sini. Dan ini adalah kekeliruan. Ya, fal ayatu dalatun 'alal amrain. Karena ayat ini menunjukkan keduanya bersama-sama. Dia menunjukkan perintah tauhid, juga menunjukkan atas agungnya, azamiyahnya perintah tauhid itu. Ya, ini kan istinbat yang daqiq sekali di sini ya. Yang mungkin kalau kita baca cepat ya, ini tidak maknanya seperti ini akan luput. Fahiya tadullu 'alal amri bit tauhidi wan nahyi anisyirk. Maka ayat tadi itu menunjukkan atas perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan, kama tadullu 'ala a'zamiyatil amri bit tauhid wan nahyi anisyirk 'alal wajhil ladzi dzakarna. Begitu juga ayat tadi menunjukkan makna yang kedua, makna a'zamiyah. Ya, makna a'zamiyah. Berarti ada dua faedah kita ambil dari ayat tadi. Al-amru bit tauhid wan nahyu anil syirik dan a'zamiyatu al-amri bit tauhid wan nahyu anil syirik gitu. Ya, paham ya? Nah, berarti sekarang cocok istidlalnya saya di situ, ya. Kan di matanya dikatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, ya, wan nahyu anil syirik. Summa wad dalilu qauluhu ta'ala ya, wa'budullaha wa la tusyriku. Nah, sekarang berarti pas sudah sekarang istidlalnya Syekh Muhammad bin Wahhab di sini. Ini menunjukkan tingginya ilmu dari Syekh Muhammad bin Wahhab. Dia memilih dalil yang sesuai untuk ucapannya. Dan ini adalah sesuatu yang yang merupakan keistimewaan dari salah satu usul ini. Ya. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, salah satu usul ini ditulis ya, tidak dalam jangka waktu yang lama, ya, ditulis dalam jangka waktu yang singkat, hitungan hari deh, ya. Itu menunjukkan penulisnya tidak berpikir lama untuk menulisnya, ya. Apa saja yang beliau ingat ditulis begitu, ya. Baik, ini menunjukkan atas ya keilmuan sang penulis di sini, penyusun matan. Inilah kenapa kitab ini terus disyarah oleh para ulama berulang-ulang, ya, tidak henti-hentinya, karena semakin disyarah semakin banyak faedah-faedah yang bisa didapati dari penjelasan. Baik. Ya. Ini dia pembahasan atau penutup dari pembahasan tentang bahwasanya hal yang paling agung yang Allah perintahkan itu adalah tauhid, dan yang paling berbahaya yang Allah larang adalah
kesyirikan. Ya, jadi di sebelumnya ya kita sudah membahas tentang pengertian tauhid, yaitu al-hanifiyah. Apa yang dimaksud dengan al-hanifiyah? Kemudian kita juga bahas dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, setelah itu kemudian baru kita bahas kemarin apa tujuan manusia itu diciptakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan seterusnya. Baru kemudian kita bahas pembahasan yang barusan tentang ya agungnya perintah tauhid dan berbahayanya larangan dari kesyirikan. Taib. Ini dia pembahasannya, silakan jika ada yang mau tanyakan, tafadhol. Kelas, wadah. Ada kosakata yang kurang jelas tadi? Sudah? Baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke al-usul as-salasah. Nah, inilah dia pembahasan asli dari kitab ini atau pembahasan intinya. Ya, selesai kita sudah dari 3 muqaddimah kitab ini. Ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini itu kita sedang membahas 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum masail. Kemudian muqaddimah yang kedua juga, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian muqaddimah yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Itu sudah kita bahas ketiga muqaddimah tersebut. Maka insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang 3 pondasi ini. Inilah inti dari kitab Salasatul Usul. Inilah yang disebut dengan al-usul as-salasah. Kalau dikatakan kitab al-usul as-salasah, maka antum membahasnya dari perkataan ini, fa idza qila laka mal usulus salasah. Nah, inilah dia ya kitab yang berdiri sendiri sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya usul salasah ini terdiri dari ya muqaddimah, 2 muqaddimah awal itu merupakan risalah yang terpisah. Ya, maka inilah kitab aslinya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ya, insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.